Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sehat walafiat, alhamdulillah. Bagaimana anak-anakku kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga senantiasa dalam curahan kasih sayangnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana kita masih dalam rangka pembelajaran jarak jauh, Bapak kembali mengingatkan kepada kalian untuk melaksanakan protokol pembelajaran jarak jauh, yaitu yang pertama, kalian agar tetap untuk belajar di rumah, dan juga jangan lupa untuk melaksanakan atau menunaikan sholat 5 waktu, dan juga tentunya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk senantiasa membantu orang tua, dan juga jika kalian ingin keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker dan juga cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nikmat sehat walafiat, berkah panjang umur, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan ridho dan juga kebermanfaatan bagi kita di dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa li anfusina wa li hazatina wa li ridhai ta'ala fid dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjut pembelajaran kita dengan menyaksikan video dari Bapak berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Semoga dengan kalian menonton video pembelajaran ini, kalian bisa menunjukkan bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita perhatikan anggota tubuh kita. Apa saja anggota tubuh yang kita miliki? Kita punya mata, kita punya hidung, kita punya mulut, telinga, dan tangan. Apakah itu semua bermanfaat? Tentu. Mata bermanfaat untuk melihat, hidung untuk mencium, kemudian mulut untuk berbicara atau mengunyah, kemudian telinga untuk mendengar, dan tangan untuk mengambil sesuatu atau menggerakkan sesuatu. Nah, siapa yang menciptakan itu semua? Yang menciptakan itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Apa maksudnya Allah yang Maha Esa? Allah yang Maha Esa artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan yang lain, justru kitalah yang membutuhkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya sekutu atau sesuatu yang menyamainya atau sama dengannya atau menyerupainya. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada lagi yang bisa menciptakan anggota-anggota tubuh kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, mari kita perhatikan lingkungan di sekitar rumah kita. Di sana ada keluarga kita yang berbahagia ya. Ada ayah, ibu, adik,
kakak, dan yang lainnya. Siapa yang memberikan keluarga bagi kita? Tentulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa berarti hanya ada satu, dan bukan berarti banyak yang menjadi satu. Dahulu banyak orang mengira Tuhan itu ada banyak. Tuhan dianggap memiliki sekutu atau sesuatu yang menyerupai, yang disebut dewa. Ada dewa matahari, dewa api, dewa air, dan lain-lain. Tentu hal itu adalah sangkaan yang keliru. Ada juga yang mengira sekutu Allah adalah anaknya sendiri. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala dianggap punya anak, lalu siapa ayahnya? Siapa kakeknya? Nah, semua itu adalah anggapan atau sangkaan yang keliru. Yang benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Artinya Allah hanya satu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Kemudian mari kita lihat lingkungan di sekitar kita. Di lingkungan sekitar rumah, selain ada keluarga, tentu kita senang bermain dengan teman-teman kita, bukan? Kemudian di lingkungan sekolah, ada guru yang selalu membimbing membaca, menulis, berhitung, dan mengaji. Siapakah yang menciptakan mereka? Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Nah adik-adik, bersama dengan teman-teman, kita sering bekerja sama dengan mereka, bukan? Misalnya ketika bermain bola, belajar kelompok, dan lain-lain. Tapi mungkin terkadang kita juga pernah bertengkar dengan teman kita tersebut karena berbeda pendapat atau berbeda keinginan. Nah, terkait penjelasan Allah yang Maha Esa ini, bayangkan kalau di dunia ini ada dua Tuhan. Pasti keadaannya kacau karena dua Tuhan bisa memiliki dua keinginan atau dua pendapat. Misalnya yang satu mau menghidupkan, sementara yang satu mau menghancurkan. Yang satu mau matahari dari timur, yang satu lagi mau matahari dari barat. Tentu dunia ini akan menjadi kacau kalau sampai Tuhan itu ada dua, apalagi lebih. Oleh karenanya, tidak ada sesuatu pun yang bisa menyerupai dan setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Nah adik-adik, setelah kita tahu bahwa Allah lah yang menciptakan semuanya, berarti sikap yang harus kita tunjukkan adalah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah diberi anggota tubuh yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, teman-teman, serta guru yang membimbing kita. Lalu, apa tugas kita setelah kita percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa? Tugas yang harus kita lakukan kalau kita percaya dan yakin bahwa Allah Maha Esa adalah yang pertama, kita harus beribadah seperti sholat, kemudian berdoa, berharap, dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita tidak boleh ada Tuhan lain atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Selanjutnya, kita harus selalu mengingatnya dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemberi dan menyebutkan bagaimana cara meyakininya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki nama-nama yang baik atau biasa disebut dengan Asmaul Husna. Jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Salah satu Asmaul Husna yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini adalah Al-Wahhab. Mari kita ulangi, Al-Wahhab. Sekali lagi, Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya adalah yang Maha Pemberi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia." Quran Surat Ali Imran ayat 8. Nah adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki tanpa pamrih atau tanpa mengharap imbalan. Kemudian tanpa diminta pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada semua makhluk-makhluk ciptaannya tanpa batas waktu, kapanpun dan dimanapun makhluk itu berada. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Quran Surat An-Nur ayat 38. Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberi dan akan tetap memberi dan tanpa pernah bosan untuk memberi apapun yang dibutuhkan oleh makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan yang terbaik bagi semua makhluknya. Nah adik-adik, pernahkah kita merenungkan di dalam lautan banyak sekali terdapat makanan yang bisa kita makan. Kemudian di dalam perut bumi pun muncul aneka macam makanan. Di mana-mana bermunculan rezeki berupa makanan. Itu semua adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi kepada seluruh hambanya. Nah adik-adik, lalu bagaimana cara kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemberi? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Wahhab atau Maha Pemberi ini, kita bisa meyakininya dengan cara-cara berikut. Yang pertama, suka memberikan sesuatu kepada orang lain. Dan memberikan sesuatu kepada orang lain tersebut harus dengan perasaan ikhlas. Kemudian yang selanjutnya, kita juga bisa memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. Jadi kita bisa berinisiatif sendiri untuk memberi kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya, kita juga bisa berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Tanpa harus banyak-banyak. Yang penting adalah sesuai dengan kemampuan kita. Nah, itulah adik-adik beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemberi. Itu saja video pembelajaran tentang Allah Maha Pemberi. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemberi dan bisa menyebutkan bagaimana cara meyakininya. Oke,
Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.